wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Syukur, yang mana telah memberikan kodrat dan iradatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara peringatan Isra Mi'raj secara bersama-sama. Meskipun kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran ini dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera diangkat dari muka bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada kehariban alam, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menguraikan materi yang bertemakan membentuk generasi Islam cerdas yang berakhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah yaitu akhlak yang terpuji yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, termasuk yang dimiliki oleh sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh tauladan bagi mereka yang menggantungkan harapannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, serta banyak berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada zaman generasi muda yang ada seringkali tertipu dengan waktu yang mereka miliki. Mereka tidak bisa memanfaatkan waktu yang luang yang mereka miliki untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Apalagi yang mereka lakukan ini bertentangan dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jadikanlah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Selanjutnya, Ibnu Umar pun berkata, jika engkau di waktu sore, janganlah engkau menunggu di waktu pagi. Jika engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu di waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati. Rahimakumullah, gambaran berakhlakul karimah juga terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat beliau dan para sahabatnya melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau saling tolong menolong dan kerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Akhlak mulia beliau pun tercerminkan dalam kehidupan kesehariannya, baik kepada sesama, kepada tumbuhan, kepada hewan, maupun kepada lingkungan di sekitarnya. Sebagai generasi Islam cerdas yang berakhlakul karimah, marilah kita meneladani sifat-sifat yang beliau miliki. Generasi muda pada zaman sekarang banyak sekali pada diri mereka yang jauh dari tingginya ilmu dan luhurnya akhlak. Dari cara mereka berpakaian pun sudah melebihi orang barat. Coba rekan-rekan sekalian, kita perhatikan pada sedikit kaum Hawa yang memakai pakaian tidak pantas untuk dipakai oleh mereka sebagai muslimah. Muslimah who has morality is seen from how she dresses.
rahimakumullah, sebagai generasi Islam cerdas yang berakhlakul karimah, marilah kita melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan kebaikan dan bukan kepada keburukan atau yang mengakibatkan mudarat. Berikut beberapa akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu saling tolong menolong atau ta'awun, kerjasama, berbaik sangka atau husnuzon, amanah, jujur, adil, tawakal, istiqomah, dan lain sebagainya. Dari beberapa akhlak terpuji yang tadi saya sampaikan, itu semua akan membimbing kita ke dalam kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk mewujudkan generasi Islam cerdas yang berakhlakul karimah, tidak ada jalan lain kecuali dengan menempuh jalan sebagai berikut, yaitu kembali pada ajaran agama Islam dan mengembalikan generasi muda pada rumah yang penuh dengan harmonis, penuh dengan cinta dan ketentraman. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan dua hal tadi, insya Allah akan terciptanya generasi yang tangguh, yang siap untuk melanjutkan perjuangan bangsa dan agama. Ingat, agama Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum menutup pidato pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berpantun. Air dingin dalam kendi, siram dulu bunga melati. Jadilah insan yang berbudi, banyak amalnya dan baik hati. Wahai generasi muda, mari kita bangkit bersama, cerminkan akhlak mulia sebagai wujud muslim sejati. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.